Halo Pak Bambang, halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jadi di sini kami kelompok 4 memiliki kesempatan untuk memaparkan tentang chapter 5, yaitu mengenai tentang IT Infrastructure and Emergency Technology. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Jadi di sini kami ada Maria Angelina Ayu, ada Salonika, ada Gladys Yauni Wijaya, ada saya sendiri Laurentius Bimaraka Siwi, dan yang terakhir ada Felicia Amara Putri. Baik teman-teman, jadi sebenarnya dalam chapter 5 ini ada submaterinya. Jadi di sini ada 5 poin. Jadi 5.1 yaitu mengenai tentang IT infrastruktur, di 5.2 mengenai tentang infrastruktur components, di 5.3 mengenai tentang contemporary hardware platform trends, di 5.4 mengenai tentang contemporary software platform trends, dan yang terakhir di 5.5 mengenai tentang management issues. Baik teman-teman, jadi kita langsung masuk ke materi pertama. 5.1 mengenai tentang IT infrastruktur. Nah, jadi teman-teman, IT infrastruktur atau dalam bahasa Indonesia infrastruktur TI terdiri dari sekumpulan perangkat fisik. Nah, ini kumpulan perangkat fisik ini biasa kita sebut dengan hardware. Nah, ini hardware ini dibutuhkan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Nah, akan tetapi teman-teman, jadi manusia itu tidak bisa langsung berhubungan dengan hardware. Jadi untuk bisa berhubungan itu perlu yang namanya software. Nah, software itu akan menghubungkan antara manusia dan si hardware atau perangkat keras, yaitu dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung, yang guna untuk mengoperasikan seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan. Nah, selain hardware and software, jadi di IT infrastruktur itu adalah seperangkat layanan. Jadi IT infrastruktur itu bisa memberikan layanan-layanan seperti platform komputasi, yaitu digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang terhubung dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital. Selain platform komputasi, ada layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Selain hal itu juga ada layanan manajemen data. Jadi layanan manajemen data ini menyimpan dan mengelola dan menyediakan data perusahaan dan memiliki kemampuan untuk menganalisis data guna untuk keputusan yang akan diambil. Nah, di sini ada relasi antara perusahaan infrastruktur IT dan kemampuan bisnis. Jadi di sini kita lihat ada bisnis strategi, IT strategi, dan IT itu sendiri atau informasi teknologi. Nah, jadi teman-teman, ketiga ini berhubungan dengan IT service and infrastructure. Nah, dengan itu juga, dengan semua ini akan memberikan layanan yang optimal kepada customer service, memberikan layanan kepada supplier, memberikan layanan kepada bisnis itu atau perusahaan itu sendiri. Nah, di sini teman-teman lihat evolution of IT infrastructure. Jadi infrastruktur IT itu memiliki evolusi yang jauh, sekitar 1959 mulai sampai sekarang tuh memiliki evolusi yang berubah-berubah, yang sangat banyak. Jadi yang pertama mengenai tentang era komputer mainframe dan mini computer. Itu sekitar tahun 1959 sampai 1981. Jadi di sini mulai diperkenalkan oleh IBM di tahun 1959 itu. Terus terakhir versi 360 sebagai komputer komersial pertama. Nah, di sini di tahun ini kelebihannya bisa multitasking virtual memory.
Lanjut setelah era ini selesai, lanjut ke era komputer personal di tahun 1981 sampai 1983. Komputer ini sudah memiliki sistem operasi DOS atau kepanjangan DOS itu Disk Operating System. Nah, di sini di tahun ini teman-teman sekedar informasi, di sini lahir prosesor Intel dan terbit perangkat lunak dari Windows. Terus sudah bisa akses internet melalui jaringan komputer tersebar di dunia. Oke, lanjut setelah era ini selesai, masuk ke era client server di tahun 1983 sampai 1992. Komputer ini dipakai pengguna dinamakan klien. Jadi di sini pengguna itu dinamakan klien, sedangkan penyimpan pada server komputer, pada server atau komputer lain. Di sini. Oke. Komputer sebagai server sudah menggunakan beberapa prosesor. Komputer server mengelola aktivitas jaringan dan menyajikan halaman web. Setelah era ini selesai, lanjut ke era komputasi perusahaan atau enterprise computing di tahun 1992 sampai di tahun 2000. Nah, di era ini sudah menggunakan protokol TCP atau IP sebagai transmisinya. Terus kebutuhan internet dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, dengan TCP atau IP dapat menghubungkan semua perangkat, tidak hanya komputer, namun telekomunikasi dari sektor publik lainnya juga. Nah, jadi teman-teman di sini sudah ada enterprise, internet yang ada di seluruh dunia, terus terhubung dengan server-server. Lanjut setelah era ini selesai, masuk ke era komputasi mobile dan awan. Itu di tahun 2000-an sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu masih di era komputasi mobile dan awan. Nah, pertumbuhan internet yang meningkat otomatis kebutuhan bandwidth bertambah. Komputasi awan artinya itu setiap pengguna dapat mengakses sumber daya data bersama-sama melalui jaringan internet. Dan hampir setiap perusahaan berlomba-lomba investasi IT dengan hampir 17 miliar US. Nah, jadi teman-teman mengenai tentang IT infrastruktur dan evolusi of IT infrastruktur itu seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gledy. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut ini ada komponen-komponen infrastruktur. Memiliki 7 komponen. Yang pertama itu ada platform hardware komputer. Pada tahun 2010, perusahaan Amerika telah menghabiskan sekitar 109 miliar dolar untuk perangkat keras komputer yang komponen meliputi mesin klien seperti PC desktop, perangkat komputasi, netbook, dan laptop. Namun tidak termasuk pada iPhone maupun BlackBerry. Yang kedua ada perencanaan sistem operasi. Pada tahun 2010, Microsoft Windows terdiri dari sekitar 75% operasi server pasar sistem. Dengan 25%-nya server perusahaan menggunakan beberapa bentuk 5 sistem operasi Unix atau Linux yang murah dan open source yang relatif kuat. Microsoft Windows Server mampu menyediakan seluruh sistem operasi, perusahaan, dan layanan jaringan, dan menarik bagi organisasi yang mencari infrastruktur teknologi informasi berbasis Windows. Selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak enterprise. Selain perangkat lunak untuk aplikasi yang digunakan oleh kelompok maupun unit bisnis tertentu. Pada tahun 2010, perusahaan Amerika telah menghabiskan sekitar 165 miliar dolar untuk perangkat lunak kepada perusahaan aplikasi yang diperlakukan sebagai komponen infrastruktur teknologi informasi. Penyedia perangkat lunak aplikasi enterprise terbesar adalah SAP dan Oracle yang mengakuisisi PeopleSoft. Melalui perangkat lunak data dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk mendukung aktivitas bisnis organisasi. Perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian
memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Selanjutnya ada pengelolaan data dan penyimpanan. Perangkat lunak manajemen basis data dan perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga bisa diakses dan digunakan secara efisien. Selanjutnya, ada platform jaringan atau telekomunikasi. Perusahaan di Amerika Serikat menghabiskan 100 miliar dolar per tahunnya untuk jaringan dan telekomunikasi perangkat keras dan sejumlah sebesar 700 miliar dolar untuk layanan jaringan, terutama terdiri dari biaya telekomunikasi dan telepon perusahaan untuk jalur suara dan akses internet. Platform jaringan komunikasi data dan telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi data dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Selanjutnya, platform internet. Perusahaan di Amerika Serikat menghabiskan diperkirakan 40 miliar dolar per tahun untuk infrastruktur yang terkait dengan internet. Platform internet tumpang tindih dan harus berhubungan dengan jaringan umum, infrastruktur perusahaan, dan platform perangkat keras serta perangkat lunak. Selanjutnya ada konsultasi dan layanan integrasi sistem. Saat ini bahkan perusahaan besar pun tidak memiliki staf, keterampilan, anggaran, atau pengalaman yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara keseluruhan infrastruktur teknologi informasinya. Dengan menerapkan infrastruktur baru, membutuhkan sebagaimana tercantum dalam bab 3 dan bab 14, perubahan signifikan dalam proses bisnis dan prosedur pelatihan dan pendidikan serta integrasi perangkat lunak. Perusahaan tersebut dapat lebih fokus terhadap bisnis utamanya. Integrasi perangkat lunak memastikan infrastruktur baru dapat bekerja dengan sistem lama. Menggantikan sistem ini umumnya tidak diperlukan karena sistem yang lebih tua dapat diintegrasikan ke dalam infrastruktur baru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 5.3 yaitu tentang Contemporary Hardware Platform Trends. Di sini saya akan menjelaskan ada 8 tren perangkat keras. Yang pertama yaitu the Mobile Digital Platform. Platform komputasi digital seluler baru memiliki alternatif untuk PC dan komputer, seperti smartphone iPhone, Android, dan BlackBerry yang telah mengambil banyak fungsi, termasuk transmisi data, berselancar di web, mentransmisikan email dan pesan instan, kemudian menampilkan konten digital, dan bertukar data dengan sistem perusahaan internal. Platform mobile baru juga mencakup kecil seperti netbook ringan yang dioptimalkan untuk berkomunikasi nirkabel dan internet akses, komputer tablet seperti iPad, dan pembaca e-books digital seperti Kindle Amazon dengan kemampuan akses web. Kemudian smartphone dan komputer tablet menjadi sarana penting untuk mengakses internet. Perangkat ini semakin banyak digunakan untuk bisnis, komputasi, dan juga untuk aplikasi konsumen. Misalnya, eksekutif senior di General Motors menggunakan aplikasi smartphone yang menelusuri ke dalam informasi penjual kendaraan, kinerja keuangan, metrik manufaktur, dan status manajemen proyek. Kemudian, consumerization of it and BYOD. BYOD adalah salah satu aspek dari konsumerisasi TI, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke organisasi bisnis. Konsumerisasi TI tidak hanya mencakup perangkat pribadi seluler, tetapi juga penggunaan bisnis layanan perangkat lunak seperti pencarian Google dan Yahoo, Gmail, Google Apps, Dropbox, dan bahkan Facebook dan Twitter yang berasal dari pasar konsumen. Konsumerisasi TI memaksa bisnis, terutama perusahaan besar, untuk memikirkan kembali cara mereka memperoleh dan mengelola peralatan dan layanan teknologi informasi. Secara historis, setidaknya di perusahaan besar, Departemen TI pusat akan bertanggung jawab untuk memilih dan mengelola teknologi, informasi, dan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan dan karyawannya. Kemudian ada grid computing. Komputasi grid
melibatkan menghubungkan komputer yang secara geografis jauh ke dalam satu jaringan untuk membuat superkomputer virtual dengan menggabungkan kekuatan komputasi semua komputer di grid. Komputasi grid mengambil keuntungan dari fakta bahwa sebagian besar di Amerika Serikat menggunakan unit pemrosesan pusat mereka rata-rata hanya sebesar 25% dari waktu untuk pekerjaan yang telah ditugaskan, meninggalkan sumber daya yang tersedia untuk tugas pemrosesan lainnya. Kasus bisnis untuk menggunakan komputasi grid melibatkan penghematan biaya, kecepatan komputasi, dan kelincahan. Kemudian platform ini yang menghubungkan 1024 server IBM yang menjalankan Linux pada dasarnya menciptakan salah satu superkomputer Linux komersial yang ada terbesar di Indonesia. Grid menyesuaikan untuk mengakomodasi volume data berfluktuasi yang khas dalam bisnis musiman ini. Royal Dutch atau Shell Group mengklaim Grid telah memungkinkan perusahaan untuk memotong waktu pemrosesan data seismik sambil meningkatkan kualitas output dan membantu para ilmuwannya menentukan masalah dalam menemukan pasokan minyak baru. Kemudian ada virtualization. Virtualisasi adalah proses menyajikan satu set sumber daya komputasi atau seperti daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga mereka semua dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Virtualisasi memungkinkan sumber daya fisik tunggal atau seperti server perangkat penyimpanan yang muncul bagi pengguna sebagai beberapa sumber daya yang logis. Misalnya, server mainframe dapat dikonfigurasi untuk menjalankan banyak instance sistem operasi sehingga bertindak seperti banyak mesin yang berbeda. Virtualisasi juga memungkinkan beberapa sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan atau server untuk muncul sebagai sumber daya logis tunggal seperti halnya dengan jaringan area penyimpanan atau komputasi grid. Virtualisasi memungkinkan perusahaan untuk menangani pemrosesan dan menyimpan komputernya menggunakan sumber daya komputasi yang ditempatkan di lokasi yang terpencil. VMware adalah vendor perangkat lunak virtualisasi yang terbuka untuk server Windows dan Linux. Kemudian ada cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama internet. Kemudian ada Institut Standar dan Teknologi Nasional AS atau NIST mendefinisikan bahwa komputasi awan memiliki karakteristik penting sebagai berikut. Yang pertama ada layanan mandiri yang sesuai dengan permintaan, bahwa konsumen dapat memperoleh kemampuan komputasi seperti waktu server atau penyimpanan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan secara otomatis sendiri. Yang kedua adalah akses jaringan di mana-mana. Artinya bahwa sumber daya cloud dapat diakses menggunakan jaringan standar dan perangkat internet yang termasuk dalam platform seluler. Kemudian yang ketiga adalah kumpulan sumber daya independen lokasi, yaitu sumber daya komputasi yang dikumpulkan untuk melayani beberapa pengguna dengan sumber daya virtual yang berbeda secara dinamis yang ditetapkan sesuai dengan permintaan pengguna. Pengguna umumnya tidak tahu di mana sumber daya komputasi itu berada. Kemudian yang keempat yaitu elastisitas yang cepat. Elastisitas yang cepat merupakan sumber daya komputasi yang dapat dengan cepat disediakan, ditingkatkan, atau dikurangi untuk memenuhi perubahan permintaan pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu layanan terukur. Layanan terukur merupakan biaya untuk sumber daya cloud yang didasarkan pada jumlah sumber daya yang benar-benar sudah digunakan. Cloud computing terdiri dari 3 jenis layanan yang berbeda. Yang pertama adalah infrastruktur cloud sebagai layanan. Merupakan
pelanggan menggunakan pemrosesan, penyimpanan jaringan, dan sumber daya komputasi lainnya dari penyedia layanan cloud untuk menjalankan sistem informasi mereka. Misalnya, Amazon menggunakan kapasitas cadangan dalam komputasi awan, kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak, merupakan kumpulan sumber daya virtual yang disediakan melalui jaringan seperti internet. Kemudian yang kedua yaitu platform cloud sebagai layanan. Merupakan pelanggan yang menggunakan infrastruktur dan alat pemrograman yang didukung oleh penyedia layanan cloud untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Misalnya, IBM menawarkan layanan pengembangan dan pengujian aplikasi bisnis cerdas untuk mengembangkan dan pengujian perangkat lunak di IBM Cloud. Contoh lainnya adalah seperti Salesforce.com yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang di-hosting di servernya sebagai layanan. Yang ketiga yaitu perangkat lunak cloud sebagai layanan. Pelanggan menggunakan perangkat lunak yang di-hosting oleh vendor pada infrastruktur cloud vendor dan dikirimkan melalui jaringan. Contoh utamanya adalah Google Apps yang menyediakan aplikasi bisnis umum secara online dan Salesforce yang juga menyewakan manajemen hubungan pelanggan dan layanan perangkat lunak terkait melalui internet. Keduanya membebankan biaya berlangganan tahunan kepada pengguna, meskipun Google Apps juga memiliki versi gratis yang dikupas pengguna untuk mengakses aplikasi ini dari browser web, dan data dan perangkat lunak dipertahankan di server jarak jauh penyedia. Kemudian ada Green Computing. Komputasi hijau atau TI hijau mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, memproduksi, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, dan sistem jaringan dan komunikasi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Mengurangi konsumsi daya komputer telah menjadi prioritas hijau yang sangat tinggi. Teknologi informasi bertanggung jawab atas sekitar 2% dari total permintaan listrik Amerika Serikat dan diyakini berkontribusi sekitar 2% dari gas rumah kaca dunia. Mengurangi konsumsi daya di pusat data yang telah menjadi tantangan bisnis dan lingkungan yang serius. Sesi interaktif tentang organisasi meneliti masalah ini. Kemudian ada High Performance and Power Saving Processor. Perangkat keras adalah perangkat yang menggunakan prosesor yang lebih efisien dan hemat daya. Mikroprosesor kontemporer sekarang memiliki beberapa core processor atau yang melakukan pembacaan dan eksekusi instruksi komputer pada satu chip. Prosesor multi-core adalah sirkuit terpadu di mana 2 atau lebih core prosesor telah terpasang untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, dan pemrosesan simultan yang lebih efisien dari beberapa tugas. Kemudian yang terakhir adalah autonomic computing. Komputasi otonom adalah upaya di seluruh industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi diri mereka sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan diri mereka sendiri ketika rusak, dan melindungi diri dari penyusup luar dan penghancuran diri. Kita bisa lihat bahwa beberapa kemampuan dalam sistem desktop, misalnya perangkat lunak, perlindungan virus, dan firewall, dapat mendeteksi virus di PC. Secara otomatis dapat mengalahkan virus dan memperingatkan operator. Program-program ini dapat diperbarui secara otomatis karena kebutuhan muncul dengan menghubungkan ke layanan perlindungan virus online seperti MCAV. Kemudian IBM dan vendor lainnya mulai membangun fitur otonom menjadi produk untuk sistem besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Terima kasih kepada Salonika telah menjelaskan mengenai 5.3. Selanjutnya yaitu 5.4 mengenai Contemporary Software Platform Trends. Yang pertama ialah open source software. Adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh komunitas yang terdiri dari beberapa ratus ribu pemrogram di seluruh dunia. Menurut Asosiasi Profesional Open Source Terkemuka, opensource.org adalah perangkat lunak open source gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Open source menurut definisinya tidak terbatas pada sistem operasi atau teknologi perangkat keras tertentu. Meskipun sebagian besar perangkat lunak open source saat ini didasarkan pada sistem operasi Linux atau Unix. Alat open source yang populer termasuk sistem operasi Linux, server web HTTP Apache, browser web Mozilla Firefox, dan rangkaian produktivitas desktop Apache OpenOffice. Alat open source sedang digunakan pada netbook sebagai alternatif murah untuk Microsoft Office. Selanjutnya adalah Linux. Aplikasi Linux tertanam di ponsel, smartphone, netbook, dan elektronik konsumen. Linux tersedia dalam versi gratis yang dapat diunduh dari internet atau dalam versi komersial berbiaya rendah yang menyertakan alat dan dukungan dari vendor seperti Red Hat. Meskipun Linux tidak digunakan di banyak sistem desktop, Linux merupakan kekuatan utama dalam jaringan area lokal, server web, dan pekerjaan komputasi kinerja tinggi. IBM, HP, Intel, Dell, dan Oracle telah menjadikan Linux sebagai bagian utama dari penawaran mereka kepada perusahaan. Munculnya Linux memiliki implikasi mendalam untuk platform perangkat lunak perusahaan, yaitu pengurangan biaya, kendala dan ketahanan, dan integrasi karena Linux bekerja pada semua platform perangkat keras utama dari mainframe ke server hingga klien. Lalu selanjutnya ada Java. Adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang tidak tergantung pada sistem operasi dan prosesor. Telah menjadi lingkungan interaktif terkemuka untuk web. Platform Java telah berintegrasi ke ponsel, smartphone, mobil, pemutar musik, mesin permainan, dan akhirnya ke dalam sistem televisi kabel set-top yang menyajikan konten interaktif dan layanan berbayar per tayang. Perangkat lunak Java dirancang untuk berjalan di komputer atau perangkat komputasi apapun, terlepas dari mikroprosesor atau sistem operasi tertentu yang digunakan perangkat tersebut. Pengembangan Java dapat membuat program applet kecil yang dapat disematkan di halaman web dan diunduh untuk dijalankan di browser web. Browser web adalah perangkat lunak yang mudah digunakan dengan antarmuka pengguna grafis untuk menampilkan halaman web dan untuk mengakses web dan sumber daya internet lainnya. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan browser Google Chrome adalah contohnya. Selanjutnya ada HTML dan HTML5. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman dan objek web lain. HTML pada awalnya dirancang untuk membuat dan menautkan dokumen statis yang sebagian besar terdiri dari teks. Namun, hari ini, web jauh lebih sosial dan interaktif, dan banyak halaman web memiliki elemen multimedia, gambar, audio, dan video. Namun, pengaya ini memerlukan pemrograman tambahan dan membebani pemrosesan komputer. Evolusi HTML berikutnya disebut HTML5. Memecahkan masalah ini dengan memungkinkan untuk menyematkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya secara langsung ke dalam dokumen tanpa pengaya intensif prosesor. HTML5 juga akan memudahkan halaman web untuk berfungsi di berbagai perangkat tampilan, termasuk perangkat seluler serta desktop, dan akan mendukung penyimpanan data offline untuk aplikasi yang berjalan di web. Meskipun HTML5 masih dalam pengembangan, elemen sudah digunakan di sejumlah alat internet termasuk browser Safari Apple, Google Chrome, dan versi terbaru dari browser web Firefox. Google Gmail dan Google Reader juga sudah menggunakan HTML5. Situs web yang terdaftar sebagai iPad Ready banyak menggunakan HTML5 termasuk CNN, The New York Times, dan CBS. Selanjutnya adalah web services. Layanan web mengacu pada seperangkat komponen perangkat lunak yang digabungkan dan bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Teknologi dasar untuk layanan web adalah XML, yang merupakan singkatan dari Extensible Markup Language. XML dapat melakukan presentasi komunikasi dan penyimpanan data dalam penyimpanan data.
Dalam XML, angka bukan sekedar angka. XML menentukan apakah nomor tersebut mewakili harga, tanggal, atau kode pos. Pada gambar tersebut, menunjukkan bahwa menandai elemen yang dipilih dari konten dokumen untuk maknanya. XML memungkinkan komputer untuk memanipulasi dan menafsirkan data secara otomatis dan melakukan operasi pada data tanpa campur tangan manusia. XML menyediakan format standar untuk data pertukaran, memungkinkan layanan web untuk melewatkan data dari satu proses ke proses lain layanan web, berkomunikasi melalui pesan XML melalui protokol web standar. Menggunakan protokol web, aplikasi perangkat lunak dapat terhubung secara bebas ke aplikasi lain tanpa pemrograman khusus untuk setiap aplikasi berbeda yang ingin berkomunikasi. Selanjutnya ada Service Oriented Architecture atau disingkat sebagai SOA. Adalah kumpulan layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain untuk membuat aplikasi perangkat lunak dapat berfungsi. Pengembangan menggunakan kembali layanan ini di dalam komunikasi lain untuk merakit aplikasi lain sesuai kebutuhan. IBM menyertakan alat layanan web dalam platform perangkat lunak e-business WebSphere, dan Microsoft telah memasukkan alat layanan web ke dalam platform MicrosoftNet. Sistem Ren ACAR menggunakan layanan web untuk sistem pemesanan online dengan situs web Southwest Airlines. Meskipun sistem kedua perusahaan didasarkan pada platform teknologi yang berbeda, seseorang yang memesan penerbangan di southwest.com dapat memesan mobil dari Dolar tanpa meninggalkan situs web maskapai. Dolar menggunakan teknologi layanan web MicrosoftNet sebagai perantara. Reservasi dari Southwest diterjemahkan ke dalam protokol layanan web yang kemudian diterjemahkan ke dalam format yang dapat dipahami oleh komputer Dolar. Ren ACAR dapat menggunakan rangkaian layanan web ini untuk menautkan sistem informasi perusahaan lain tanpa harus membangun tautan terpisah ke sistem masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada Software Package and Enterprise Software. Paket perangkat lunak adalah seperangkat program perangkat lunak yang tersedia secara komersial yang telah ditulis sebelumnya, menghilangkan kebutuhan perusahaan untuk menulis program perangkat lunak sendiri untuk fungsi tertentu sebagai pemrosesan, pengajian, atau penanganan pesanan. Vendor perangkat lunak aplikasi perusahaan seperti SAP dan Oracle PeopleSoft telah mengembangkan paket perangkat lunak yang kuat yang dapat mendukung proses bisnis utama perusahaan di seluruh dunia, mulai dari pergudangan, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan, hingga keuangan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah software outsourcing, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengkontrakkan pengembangan perangkat lunak khusus atau pemeliharaan program warisan yang ada ke perusahaan luar, dan juga software outsourcing sering digunakan untuk wilayah yang dengan upah rendah di dunia. Selanjutnya ada cloud-based software, services, and tools. Perangkat lunak berbasis cloud dan data yang digunakan di hosting di server yang kuat di pusat data besar dan dapat diakses dengan koneksi internet dan browser web standar. Selain alat gratis atau murah untuk individu dan usaha kecil yang disediakan oleh Google atau Yahoo, perangkat lunak perusahaan dan fungsi bisnis kompleks lainnya tersedia sebagai layanan dari vendor perangkat lunak komersial utama. Layanan untuk memberikan dan menyediakan akses ke perangkat lunak dari jarak jauh sebagai layanan berbasis web sekarang atau disebut sebagai SaaS. Contohnya adalah Salesforce.com yang menyediakan layanan perangkat lunak sesuai permintaan untuk manajemen hubungan pelanggan. SLA adalah kontrak formal antara pelanggan dan penyedia layanan yang mendefinisikan tanggung jawab khusus dari penyedia layanan dan tingkat layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah Mash up and apps. Pengguna individu dan seluruh perusahaan mencampur dan mencocokkan komponen perangkat lunak ini untuk membuat aplikasi khusus mereka sendiri dan untuk berbagi informasi dengan orang lain. Aplikasi perangkat lunak yang dihasilkan disebut mash up. Idenya adalah untuk mengambil sumber yang berbeda dan menghasilkan karya baru yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Misalnya, Sipreality menggunakan Google Maps dan data yang disediakan oleh basis data real estate online Zillow.com untuk menampilkan daftar lengkap daftar real estate beberapa layanan daftar untuk kode pos yang ditentukan oleh pengguna. Amazon juga menggunakan teknologi mashup untuk menggabungkan deskripsi produk dengan situs mitra dan profil pengguna. Selanjutnya adalah apps, adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang berjalan di internet, di komputer, atau di ponsel atau tablet, dan umumnya dikirimkan melalui internet.
Sekian dari bab 5.4, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felicia. Baik, terima kasih Ayu. Tadi bersama Ayu kita sudah membahas mengenai tren platform perangkat lunak. Sekarang bersama saya, Felicia Amara, kita akan membahas mengenai manajemen issues. Yang pertama, menghadapi platform dan perubahan infrastruktur. Ketika perusahaan tumbuh, mereka seringkali dengan cepat melampaui infrastruktur mereka. Skalabilitas juga mengacu pada kemampuan komputer, produk, dan sistem untuk memperluas dan melayani sejumlah besar pengguna tanpa mogok. Setiap kali perusahaan berinvestasi dalam software baru, ada pertimbangan utamanya adalah sumber daya teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung aplikasi atau platform itu. Sumber daya ini termasuk server, kapasitas penyimpanan, dan daya komputasi, di mana antara kebutuhan lainnya untuk menjalankan perangkat lunak dengan lancar. Salah satunya adalah adanya cloud computing, metode penyimpanan berbasis internet. Cloud computing ini sudah banyak digunakan di Indonesia dan cukup populer karena memberikan banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Salah satu perusahaan di Indonesia yang kita juga kenal adalah Telkom Group yang sudah menerapkan cloud computing dalam pelayanannya. Sekarang kita akan melihat penerapan cloud computing di dalam website Telkom Group. Baik, di sini sudah terlihat website dari Telkom Indonesia. Kita bisa melihat penggunaannya pada bagian Enterprise Solution, terutama bagian Data Center dan Cloud Service. Kita bisa melihat di sini salah satu penerapannya adalah Software as a Service, di mana merupakan solusi aplikasi siap pakai dengan skema pay-per-use, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Solusi layanan yang diberikan oleh Telkom Indonesia adalah layanan e-office, email collaboration platform, e-academy, e-project, web hosting, dan domain hosting. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai manajemen dan tata kelola. Permasalahan di antara manajer sistem informasi dan CEO menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan mengendalikan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Haruskah departemen dan divisi memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan teknologi informasi mereka sendiri? Atau haruskah dikendalikan secara terpusat dan dikelola? Beberapa perusahaan menerapkan sistem secara terpusat dan dikelola. Pertanyaannya, oleh siapa atau dengan siapa? Maka yang akan mengelola adalah Chief Technology Officer atau disingkat CTO. Adalah seorang eksekutif yang bertanggung jawab atas kebutuhan, penelitian, dan pengembangan teknologi dalam perusahaan. Ada juga Chief Information Officer yang juga memiliki tugas untuk mengelola infrastruktur dan operasional dari teknologi informasi perusahaan. Biasanya seorang CIO dan CTO ini digabungkan sehingga satu orang sama memiliki dua peran ini. Lalu perannya apa? Yang pertama adalah untuk menemukan dan menerapkan teknologi baru yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, untuk membantu departemen menggunakan teknologi secara menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga juga untuk membangun proses jaminan kualitas dan perlindungan data perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai investasi infrastruktur yang bijaksana. Infrastruktur teknologi informasi adalah investasi besar dalam perusahaan. Jika kita terlalu banyak dana untuk investasi infrastruktur dan tidak digunakan dengan baik, maka akan menjadi hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan dan ditimbang oleh perusahaan sebelum melakukan investasi. Yang pertama adalah model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur. Dengan melihat permintaan pasar untuk layanan perusahaan, strategi bisnis perusahaan, dan investasi infrastruktur dilakukan oleh perusahaan pesaing. Yang keduanya adalah total biaya kepemilikan atas aset. Digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung.
Yang ketiga adalah berapa banyak yang harus dibelanjakan untuk teknologi informasi. Apakah perusahaan harus menyewa atau membeli? Selanjutnya, mengenai berapa banyak yang perlu dikeluarkan untuk teknologi informasi. Ada 6 faktor dan dibagi ke dalam 3 pertimbangan. Yang pertama, penilaian teknologi informasi, layanan pesaing, dan investasi infrastruktur dari pesaing. Yang pertama adalah permintaan pasar untuk layanan perusahaan. Untuk inventaris layanan saat ini diberikan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Akan ada survei yang mengetahui apakah layanan yang ditawarkan ini sudah memenuhi kebutuhannya. Lalu yang kedua adalah strategi bisnis perusahaan. Analisis strategi perusahaan ini untuk 5 tahun ke depan. Perusahaan akan mencoba menilai layanan dan kemampuan baru apa yang sekiranya diperlukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang ketiga, ada strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi. Perencanaan ini digunakan untuk 5 tahun ke depan dan menilai juga keselarasan dengan rencana bisnis perusahaan. Karena banyak sekali perusahaan yang tidak mengetahui total biaya yang mereka butuhkan. Lalu yang keempat ada penilaian teknologi informasi. Perusahaan sendiri pastinya tidak ingin menghabiskan sumber daya untuk teknologi canggih, tetapi masih eksperimental dan terkadang mahal dan susah dikendalikan. Perusahaan juga ingin membelanjakan teknologi yang standarnya telah ditetapkan dan pemasok teknologi informasi ini bersaing dalam hal biaya, bukan hanya desain. Lalu yang kelima, layanan perusahaan pesaing. Tolak ukur tingkat layanan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, atau karyawan dapat dibandingkan kepada pesaing. Tolak ukur ini merupakan ukuran layanan kuantitatif dan kualitatif untuk perusahaan dan pesaingnya. Kita dapat mencoba untuk menilai layanan seperti apa yang sudah diberikan oleh pesaing untuk pelanggan atau pemasok mereka. Kemudian yang terakhir adalah investasi infrastruktur teknologi informasi perusahaan pesaing. Biasanya beberapa perusahaan itu menganggap bahwa pengeluaran teknologi informasi mereka ini bersifat rahasia perusahaan. Namun ada juga perusahaan yang mau membagikan informasi tersebut kepada publik dan dapat dilihat juga di dalam laporan keuangan mereka, karena pengeluaran ini juga berdampak pada hasil keuntungan perusahaan. Baik teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung topik dalam bab ini, maka kita akan membahas mengenai kesimpulan. Yang pertama, apa itu infrastruktur teknologi informasi dan apa saja komponennya? Infrastruktur teknologi informasi adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan aplikasi sistem informasi. Komponen utamanya terdiri dari perangkat keras komputer platform, platform sistem operasi, platform perangkat lunak perusahaan, platform jaringan dan telekomunikasi, perangkat lunak manajemen berbasis data, platform internet, dan layanan konsultasi dan integrator sistem. Lalu, apa saja tahap dan penggerak teknologi evolusi infrastruktur teknologi informasi? Ada 5 tahap evolusinya. Yang pertama ada era mainframe, era komputer pribadi, era client to server, era komutasi perusahaan, dan era komutasi awam dan seluler. Lalu, apa tren saat ini dalam platform perangkat keras komputer? Trennya adalah komutasi yang terjadi pada platform digital seluler. Komutasi grid melibatkan dan menghubungkan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan. Untuk membuat grid komputer yang menggabungkan kekuatan komutasi dari semua komputer di dalam jaringan. Lalu, apa tren saat ini dalam platform perangkat lunak? Trennya saat ini adalah perangkat lunak sumber terbuka diproduksi dan dikelola oleh komunitas pemrograman global dan dapat juga diunduh secara gratis. Lalu, apa tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi dan bagaimana solusi manajemen? Masalah yang sering dihadapi adalah untuk meliputi pemilihan platform, manajemen tata kelola, dan
pemilihan investasi yang bijak. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.